Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, tepat di bawah jembatan layang yang selalu macet, hidup seorang pemuda bernama Raka. Tubuhnya kurus, berbalut jaket kulit sobek hasil temuan dari tempat sampah, celana jeans belel yang warnanya sudah tak jelas, dan sepatu kanan yang solnya hampir lepas. Rambutnya awut-awutan, dan kantung mata dalam menghiasi wajahnya. Raka tinggal di atas kasur tipis dari tumpukan kardus, beratapkan langit, berselimut suara knalpot dan klakson. Hari-harinya dijalani dengan memungut botol plastik dan kaleng bekas. Namun ada satu hal yang membedakannya dari gelandangan lain, Raka masih memiliki semangat untuk terus hidup dan berjuang. Suatu sore, saat Raka sedang jalan, ia menemukan majalah teknologi usang dalam tumpukan sampah. Ia menatap majalah itu lama. Di matanya, ada mimpi yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Dari hari itu, Raka mulai memperhatikan toko-toko komputer, kafe internet, dan papan pengumuman. Ia mencoba masuk ke perpustakaan umum, tapi ditolak karena penampilannya. Namun ia tak menyerah. Ia mencuci wajah, mengganti baju dengan hasil sumbangan, lalu kembali dan berhasil masuk. Di sana, ia membaca semua yang bisa dibaca. Ia menyalin tutorial ke buku catatannya, karena tak mampu menyewa komputer. Di kota besar, hidup sangat keras. Raka pernah dipukuli preman saat memungut sampah di wilayah mereka. Ia pernah kelaparan 2 hari penuh karena penghasilan hariannya dirampas. Tapi semangatnya tak goyah. Di kepalanya hanya satu, suatu hari ia akan bisa membuat aplikasi sendiri. Suatu malam hujan, Raka berteduh di depan sebuah kafe. Ia memandang layar laptop pengunjung dari balik kaca. Mata terpaku pada deretan kode. Tanpa sadar, ia berdiri berjam-jam. Pemilik kafe, Pak Surya, memperhatikannya. Bukannya mengusir, ia malah membawakan teh panas dan roti. "Ayo masuk, Nak. Dinginnya bukan main," ujar Pak Surya. Raka masuk, duduk kikuk, dan air matanya hampir jatuh saat tangan kasarnya memegang cangkir hangat untuk pertama kali dalam berbulan-bulan. Hari berganti bulan. Pak Surya membiarkan Raka menggunakan laptop bekas setiap malam setelah tutup kafe. Raka mulai belajar HTML, CSS, dan Python dari sumber gratis. Ia menulis kode di Google Docs, menghafal konsep pemrograman dasar karena tidak punya koneksi internet sendiri. Di sela waktunya ia tetap memulung, membantu mencuci gelas di kafe, dan tidur di emperan toko. Namun hidupnya kini punya arah. Satu demi satu, program kecil berhasil ia buat. Tahun ketiga, ia mulai mengiklankan jasanya sebagai freelancer lewat warnet murah. Pekerjaan demi pekerjaan kecil datang. Raka menerima bayaran dari klien luar negeri lewat platform freelance. Sebagian ia gunakan untuk makan, sebagian lagi ia tabung untuk beli laptop sendiri. Namun, perjuangan belum usai. Suatu ketika, akun freelance-nya dibekukan karena verifikasi gagal. Ia hampir menyerah. Tapi Pak Surya meminjamkan data dirinya untuk bantu registrasi ulang. "Kamu bukan cuma anak jalanan lagi, kamu sudah punya tujuan," ujar Pak Surya. Raka kembali bangkit. Ia mulai merancang aplikasi edukasi gratis untuk anak-anak jalanan. Ia berpikir, kalau aku bisa bangkit, mereka juga bisa. Karya itu menarik perhatian startup lokal bernama Innovatika, yang akhirnya mengundangnya wawancara. Hari wawancara, Raka mengenakan kemeja putih bersih yang dipinjam dari tetangga Pak Surya dan sepatu bekas yang disemir hingga mengkilap. Ia gugup, tapi matanya tetap menyala seperti dulu. Raka diterima sebagai junior developer. Hari pertamanya di kantor, ia melihat dunia baru open space, rapat tim, makan siang bersama, tapi ia tak merasa kecil. Ia sudah melewati badai lebih besar. Dalam waktu 2 tahun,
Raka naik posisi jadi lead developer. Ia dikenal sebagai pekerja keras dan penuh empati. Dia mulai berbicara di event teknologi, menceritakan kisah hidupnya, memotivasi banyak orang untuk tidak menyerah. Kisah Raka mengajarkan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan tekad, kerja keras, dan semangat belajar yang tak pernah padam, seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Ia membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir, dan kebaikan kecil dari sesama dapat menyalakan harapan besar. Dari jalanan hingga menjadi pemimpin, Raka menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita kembali dan membawa perubahan bagi mereka yang pernah ada di posisi kita.